Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, perkenalkan saya Rahmi Saputri dengan NIM 2005909. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi proposal saya dengan judul Pengaruh Intelektual Kapital terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan di Indonesia. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erni Masdupi, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi pada pagi ini. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Adapun latar belakang saya memilih topik ini yaitu, seperti yang kita ketahui, industri perbankan adalah industri yang memiliki resiko yang tinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan perbankan melibatkan pengelolaan uang masyarakat yang diputarkan dalam berbagai bentuk investasi. Modal intelektual sangat berperan strategis pada setiap perusahaan, termasuk perusahaan perbankan ini. Modal intelektual memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan keunggulannya secara berkesinambungan dari kegiatannya yang berbasis pengetahuan, mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan tuntutan lingkungannya, serta mampu melaksanakan tugas dan aktivitasnya secara efisien dan efektif. Chen et al. Membuktikan bahwa modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Yang mana untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan ini pada umumnya digunakan informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Adapun rumusan masalah dari topik yang saya pilih ini yaitu bagaimana pengaruh modal intelektual terhadap kinerja keuangan perbankan yang ada di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menguji secara empiris dan menganalisis apa pengaruh modal intelektual ini terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Selanjutnya yaitu kajian teoritis. Yang pertama itu ada intelektual kapital. Yang mana menurut Baroroh, intelektual kapital ini merupakan suatu aset tidak berwujud yang mempunyai kemampuan untuk memberikan nilai bagi perusahaan dan masyarakat, yang mana kemampuan dan nilai ini meliputi hak paten, hak cipta, dan waralaba, serta hak atas kekayaan intelektual. Bontes juga menyatakan bahwa pada umumnya, peneliti membagi intelektual kapital ini menjadi 3 komponen. Yang pertama yaitu human capital, kemudian struktural capital, dan customer capital. Selanjutnya, secara sederhana, human capital mencerminkan individual knowledge stock, suatu organisasi yang dipresentasikan melalui karyawannya. Struktural capital meliputi database, organizational chart, proses manual, strategis, rutin, dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar dari nilai materialnya. Kemudian, customer capital adalah pengetahuan yang melekat dalam marketing channel dan customer relationship, di mana suatu organisasi mengembangkannya melalui jalan bisnis. Modal intelektual ini merupakan aset yang tidak berwujud yang diukur menggunakan value add intellectual capital atau VAIC dan melaporkan modal intelektual dengan mengacu pada informasi keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu teori legitimasi. Teori legitimasi ini sangat erat hubungannya dengan stakeholder dan pelaporan intelektual kapital sebagai ukuran dari pelaporan tersebut. Perusahaan akan terdorong untuk menunjukkan kapasitas intelektual kapitalnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh legitimasi dari publik atas kekayaan intelektual yang dimilikinya. Teori legitimasi ini menempatkan persepsi dan pengakuan publik sebagai dorongan utama dalam melakukan pengungkapan informasi di dalam laporan keuangan. Sedangkan teori stakeholder itu lebih mementingkan posisi para stakeholder yang dianggap sebagai powerful.
Teori legitimasi sangat tepat untuk menjelaskan penelitian tentang hubungan fisikal kapital atau yang biasa kita sebut capital employee dengan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu teori stakeholder. Dalam konteksnya, teori ini menjelaskan konsep intelektual kapital. Teori stakeholder harus dipandang dari kedua bidang, yaitu pada bidang etika moral maupun bidang manajerial. Penciptaan nilai dalam konteks ini adalah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki perusahaan, baik itu pada karyawan, atau yang biasa kita sebut human capital, kemudian aset fisik atau physical capital, maupun struktural capital. Pengelolaan yang baik pada seluruh potensi tersebut akan menciptakan value add bagi perusahaan yang kemudian dapat mendorong kinerja perusahaan demi kepentingan stakeholder. Teori ini sangat tepat untuk menjelaskan penelitian tentang intelektual kapital, terutama dalam konteks hubungan antara variabel human capital dan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian selanjutnya itu ada teori resource-based theory. Resource-based theory ini meyakini bahwa perusahaan akan mencapai keunggulan apabila perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang unggul. Menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif ini, perusahaan dapat mengembangkan sumber daya yang dimilikinya agar bernilai, tidak mudah ditiru, tidak tergantikan, dan dapat diandalkan, serta berbeda dari perusahaan lainnya. Hal tersebut yang membuat intellectual capital sebagai kunci untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Research-based theory ini sangat tepat untuk menjelaskan penelitian tentang intellectual capital, terutama dalam konteks antara variabel kinerja struktural kapital dengan kinerja keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu kinerja keuangan. Kinerja perusahaan ini dapat dilihat dari segi keuangan maupun non-keuangan. Kinerja perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan. Yang mana, seperti yang kita ketahui, kinerja keuangan ini adalah penentuan ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen. Teori kinerja keuangan mendukung penelitian ini dan dapat menjelaskan penelitian ini. Karena pada penelitian ini menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependennya. Nah, selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Adapun yang menjadi variabel dependen pada kerangka konseptual ini yaitu kinerja keuangan, yang mana kinerja keuangan ini diukur dengan ROA, kemudian yang menjadi variabel independennya ataupun variabel yang mempengaruhinya yaitu intellectual capital. Yang mana intellectual capital ini biasanya diukur dalam konsep FAIC atau kita dapat mengukurnya melalui 3 komponen yaitu physical capital dengan FACA, human capital dengan FAHU, dan structural capital dengan STFVA. Selanjutnya yaitu hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini. Adapun di sini ada 3 dugaan sementara atau hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu pengaruh fisikal kapital terhadap kinerja keuangan perbankan. Kemudian hipotesis kedua ada pengaruh human capital terhadap kinerja keuangan perbankan. Kemudian hipotesis yang terakhir yaitu pengaruh struktural kapital terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, untuk yang pertama yaitu jenis penelitian. Pada penelitian ini, rencananya saya akan menggunakan jenis penelitian dalam metode penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka-angka dan melakukan analisa data dengan prosedur statistik. Berdasarkan karakteristik masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini mempunyai hubungan kausal, yaitu sebab akibat antara variabel independen dengan variabel dependennya.
Dalam penelitian ini digunakan pengaruh variabel independen yaitu intelektual kapital perusahaan terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga 2021. Nah, selanjutnya yaitu objek penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian saya yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga 2021. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data yang akan digunakan. Adapun jenis data yang akan saya gunakan yaitu pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan, laporan tahunan yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id atau website resmi masing-masing perusahaan yang diteliti. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu teknik archival research. Teknik archival research ini adalah penelitian yang menggunakan data sekunder atau penelitian arsip, yaitu beberapa dokumen akuntansi dan operasi yang dikumpulkan, dicatat, dan disimpan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, definisi operasional dan pengukuran variabel. Di mana pada penelitian ini yang menjadi variabel dependennya adalah kinerja perusahaan perbankan yang diukur dengan menggunakan proksi ROA. ROA atau Return on Asset ini adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Kemudian untuk variabel independennya, yaitu intellectual capital yang diukur dengan value intellectual coefficient atau FAIC. Selanjutnya, untuk mengukur ROA ini, kita dapat menggunakan rumus laba setelah pajak per total aktiva dikali 100%. Sedangkan untuk mengukur FACA, yaitu indikator untuk FA yang diciptakan oleh satu unit dari capital employee, dapat diukur dengan VA per CE, di mana CE adalah dana atau ekuitas yang tersedia atau nilai buku aset bersih. Kemudian VA-nya adalah selisih antara output atau total penjualan dan pendapatan lain, dan input yaitu beban dan biaya-biaya selain beban karyawan. Untuk tahap kedua, kita perlu mengukur value add human capital atau VAHU. Untuk mengukur VAHU ini, kita dapat menggunakan rumus VA per HC, di mana HC adalah beban karyawan, dan VA adalah selisih antara output, ini total penjualan dan pendapatan lain, dengan input, yaitu beban dan biaya-biaya selain beban karyawan. Kemudian untuk tahap yang ketiga, kita perlu mencari struktur capital value add atau STVA dengan menggunakan rumus SC per VA, di mana SC adalah selisih dari VA dan HC, dan VA adalah selisih antara output, yaitu total penjualan dan pendapatan lain, dengan input, yaitu beban dan biaya-biaya selain beban karyawan. Nah, setelah tiga komponen dari intellectual capital ini didapatkan, barulah kita dapat mencari VAIC, yaitu dengan menambahkan ketiga komponen ini. VAIC sama dengan VACA ditambah VAHU ditambah STVA. Kemudian selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis simple linear regression, di mana sebelum model regresi digunakan untuk menguji hipotesisnya, maka terlebih dahulu kita harus melakukan pengujian asumsi klasik.
Untuk menguji asumsi klasik ini dapat dilakukan dengan yang pertama itu uji normalitas, kemudian uji heterokestatisitas, dan yang terakhir uji autokorelasi. Jika ketiga uji asumsi klasik ini telah berhasil dilakukan, maka kita akan lanjut ke tahap pengujian selanjutnya, yaitu pengujian hipotesis dengan menggunakan simple linear regression. Baiklah, itulah presentasi proposal saya dari bab 1 hingga bab 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.